Alhamdulillahilladzi hadana Islam wa akhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini di tanggal berapa ya, Bu? Kalau hijriahnya 3, oh ya. 3 Dzulhijjah tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita dipertemukan di tempat ini, dan ini tentu pengajian paling istimewa tahun ini. Kenapa paling istimewa? Karena Nabi SAW menyatakannya sebagai yang paling dicintai, paling utama, afdal, dan paling agung. Inilah yang akan jadi bahasan kita. Karena kita sekarang berada di hari yang paling istimewa dalam sepanjang tahun. Dan sekedar informasi, hari-hari ini itu lebih utama daripada Ramadan. Di 10 hari pertama bulan Hijjah itu dibandingkan Ramadan masih lebih utama 10 hari pertama bulan Hijjah. Yang sekarang berada di tanggal 3-nya. Mungkin bisa dibilang bahwa untuk tahun Hijriah tahun ini, sejak Muharram tahun 1445 Hijriah sampai dengan hari ini, sampai dengan tahun ini, inilah pengajian paling istimewa. Karena paling utama, paling agung, paling dicintai oleh Allah daripada semua pengajian yang sama yang diselenggarakan oleh Khadijah Community sepanjang tahun ini. Karena semua pengajian yang ada, tidak ada yang berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Semua pengajian yang ada, pekan depan itu masih 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tapi Idul Adha. Kan pengajiannya pasti libur ya, Bu ya. Nah, itu berarti nggak ada yang menyaingi dari sisi keutamaannya. Nah, itu sebabnya ini sengaja kita pembahasan sirah nabawiyahnya kita bergeser sedikit ke tema ini karena kita sekarang berada di hari yang sangat mulia. Dan kenapa kita perlu bahas? Karena di masyarakat kita, jangankan ibu-ibu. Jadi hari Jumat malam saya bertemu dengan seorang ulama dari Suriah yang sudah 5 tahun tinggal di Indonesia. Beliau nyampaikan begini, saya tuh heran ketika masuk kelas. Jadi di kampus yang berlabel Islam, mahasiswanya juga semuanya jelas Muslim. Belajarnya ilmu-ilmu yang kita kenal, ada akidah, fikih, hadis, tafsir dan yang lainnya. Cuma memang mahasiswanya bukan mahasiswa angkatan atas. Cuma mahasiswanya mahasiswa yang sebagian memang masih relatif baru, artinya baru belajar yang setahun. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata sebagian mahasiswa nggak tahu keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan dibanding Ramadan lebih utama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mayoritas mahasiswa nggak tahu. Nah, saya perlu sampaikan ini sebagai pengantar. Kalau di buku itu juga nanti akan bisa dilihat. Meskipun cerita ini saya tambahkan dan tidak ada di bukunya, tetapi saya ingin menunjukkan kenapa ini perlu dibahas. Salah satu latar belakangnya adalah karena sebagian kaum muslimin masuk ke 10 hari pertama bulan Hijjah tapi nggak ngerti, nggak paham keutamaannya. Dan kita agak sedikit berbeda dengan saudara-saudara kita di Timur Tengah. Kalau yang tinggal di Saudi misalnya, itu sudah semacam prosedur tetap seragam. Semua pengajian kalau sudah, termasuk juga khutbah, kalau sudah hari Jumat terakhir di bulan Dzulqa'dah, temanya hampir bisa dipastikan tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi sejak kecil orang yang awam seawam-awamnya mereka tahu keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi mereka persiapan. Tapi di kita, ya maaf, yang kuliah di Universitas Islam saja bisa gak ngerti. Apalagi yang nggak kuliah. Ya, apalagi yang nggak kuliah di Universitas Islam, yang maksudnya jelas belajarnya ilmu-ilmu keislaman. Kan beda dengan yang kuliahnya di teknik. Bisa jadi mata kuliah agama Islamnya hanya cuma 2 SKS. Nah, ini yang kuliahnya jelas di universitas yang berlabel Islam, belajarnya ada belajar fikih, hadis, tafsir, ada sejarah, ada akhlak dan seterusnya, tapi
bisa jadi selama kuliah tidak pernah mendapatkan itu. Nah, ini situasi yang perlu kita pahami. Sama persis begini, Ibu sekalian. Sama persis dengan tema yang berhubungan dengan iddah. Pernah dengar ya, Bu ya? Bahasan iddah. Kalau misalnya gini, kalau pernah lihat ada ibu yang ditinggal wafat oleh suaminya, masa iddah. Oh, ada masanya. Oh, gitu ya. Baik. Ya, sama. Saya berarti salah. Berarti oh ya, salah. Ya, saya ralat. Pakai tambahan masa iddah baru bisa dipahami. Nah, berkaitan dengan masa iddah ini, pada sebagian masyarakat ada yang eh, pemahaman ini belum sampai. Di salah satu pengajian, dan pengajian ibu-ibu, saya ditanya, ini ada jamaah pengajian kita, ini pengajian ibu-ibu. Ada jamaah kita yang selama ini hadir, tapi hari-hari ini tidak lagi bersama kita hadir di pengajian. Saya tanya mungkin sakit, oh enggak, ya suaminya baru meninggal. Cuma yang menjadi keheranan saya adalah ketika jamaah itu merasa heran, kok enggak pergi ke masjid, kok enggak pengajian. Saya bilang mungkin sedang menjalani masa iddah. Ternyata kata masa iddahnya diketahui, tapi nggak ngerti bahwa masa iddah itu nggak boleh keluar rumah. Oh, nggak boleh keluar rumah? Iya, nggak boleh. Ya, nggak boleh keluar rumah. Dan itu nanti bisa dilihat di tafsir surat Al-Baqarah ayat 234. Lihat mutafsir As-Sa'di, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir Tabari, tafsir Al-Munirnya Wahbah Zuhaili, tafsir, ya silahkan cari tafsir. Selain juga tidak boleh menikah, termasuk juga tidak boleh menerima lamaran selama masa iddahnya tadi. Nah, tapi kalau menerima isyarat atau sinyal dari seseorang dengan kalimat lamaran yang tidak sharih, tidak terang-terangan, itu boleh. Jadi ada dua istilah kalau orang berminat kepada seseorang. Yang pertama ada yang terang-terangan, menyebutkan dengan mengatakan saya berniat untuk meminang Anda. Atau mengatakan, "Dek, saya tertarik pada Anda," terus kemudian saya berniat untuk. Nah, itu kalau itu sharih, terang, jelas, eksplisit ya. Yang kedua namanya ta'rid. Tidak jelas, tidak terang atau implisit. Misalnya gini. Misalnya kalimatnya itu, saya tuh kagum dengan jenengan. Kok suwabernya luar biasa. Itu kira-kira ngelamar nggak? Enggak. Itu kan nggak ngelamar ya. Tapi sebetulnya ada sinyal. Sinyal mengarah ke sana. Nah, itu dibolehkan. Nanti ini kalau mau dilihat di surat Al-Baqarah ayat 235. Nah, saya ingin kembali ke bahasan itu. Jadi saya merasa heran ketika ternyata ada yang merasa heran dengan ibu yang tidak hadir, ya, tidak hadir di pengajian karena menjalani masa iddah dan ternyata nggak keluar rumah, sampai nggak ikut pengajian. Jadi itu dirasa aneh, ya, dirasa asing, dirasa aneh. Nah, berarti pemahaman tentang masa iddah juga terasa asing. Ketika saya ceritakan sama salah seorang ulama dari Suriah ini, beliau bilang gitu ya, itu bedanya masyarakat Indonesia dengan masyarakat kami. Kami ini nonton film saja di Timur Tengah, cari film yang filmnya bukan film yang kalau istilah sebagian orang film Islam. Ini sama sekali nggak Islam. Filmnya isinya pacaran, isinya pokoknya macam-macam. Nah, tetapi di sela-sela ngobrolnya itu kemudian bisa muncul ungkapan, sebentar, kan Anda masih di masa iddah, nggak keluar rumah. Jadi kalimat itu dalam film saja bisa muncul. Kita boro-boro dalam film Islam, sampai di pengajian aja kadang-kadang tidak muncul, dan yang biasa ikut pengajian merasa heran. Ada ibu yang selama ini ikut pengajian kita, terus selama masa iddahnya nggak keluar rumah. Berarti pemahaman ini masih menjadi asing. Ya.
Nah, inilah pentingnya kita ngaji supaya yang tadinya asing jadi tidak asing. Ini salah satu pentingnya ngaji itu adalah yang tadinya terasa asing jadi tidak asing. Sama seperti misalnya, Ibu masih ingat 20 tahun yang lalu, akikah itu kan terasa asing kan? Ya, 20 tahun yang lalu. Tapi sekarang kita bicarakan akikah itu jadi sudah biasa di mana-mana. Bahkan ada yang pasang iklan di pinggir jalan, ya akikah, ya paket akikah dengan harga sekian. Ya kita bersyukur, alhamdulillah ini jadi sekarang tidak asing lagi. Masih ingat 20 tahun yang lalu, iktikaf itu kan masih dirasa barang asing dibanding sekarang. Artinya tahun 2004 kalau orang iktikaf itu kan masih terasa asing. Tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak yang menyebut iktikaf itu di 10 hari terakhir Ramadan sebagai satu hal yang biasa. Oh, saya ikut iktikafnya di masjid X ya. Oh, kalau kami di masjid Y. Jadi menyebut iktikaf, kalau saya iktikafnya nggak yang full, tapi iktikafnya hanya cuma malamnya aja. Nah, bahasan iktikaf jadi tidak terasa asing lagi. Nah, kita berharap dengan ngaji kita pagi ini, yang tadinya mulai atau terasa agak asing, mudah-mudahan menjadi terang benderang dan jelas. Nah, itu di latar belakang kenapa kita perlu membahas itu. Sekarang bisa dilihat di bab pertamanya, masuk ke keutamaan bulan Dzulhijjah. Ya, jadi kita masuk di bagian pertama, keutamaan bulan Dzulhijjah. Pertama tentu kita perlu mengetahui bulan Dzulhijjah itu bulan ke-12. Jadi mulai Muharram, Safar sampai yang terakhir adalah bulan Dzulhijjah. Dan pernah kita sampaikan salah satu manfaatnya belajar sirah nabawiyah adalah kita mengetahui hitungan-hitungan berikut istilahnya karena berhubungan dengan syariat. Mulai dari bagian-bagian hari, kemudian hari, pekan, bulan, tahun, dan ada momentum ibadah tahunan. Dan kita berkepentingan untuk mengenal itu karena apa? Karena memang semuanya berhubungan dengan syariat. Contohnya, saya urutkan dari bagian hari sampai tahun. Dalam sehari kita mengenal ada bagian-bagian hari yang itu hanya dikenal dengan istilah-istilah yang ada dalam syariat kita, dalam bahasa agama kita. Contohnya, ada yang namanya fajar atau subuh. Fajar atau subuh. Sebelum fajar namanya apa? Sebelum, bukan sesudah. Sebelum. Sebelum subuh. Nama waktunya. Hah? Nah, sahur itu kegiatannya. Kegiatan makannya. Nah, namanya sahar. Ya. Itu namanya sahar. Kegiatannya sahur. Kalau dalam bahasa Arab sebenarnya namanya sahar, kegiatannya namanya suhur, barang yang dimakan namanya sahur. Makanan minumannya namanya sahur. Nah, itu istilah dan kita perlu kenal karena apa? Karena memang dalam agama kita disebutkan itu. Di Quran Allah berfirman wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahar mereka beristighfar kepada Allah SWT. Ada waktu sahar. Bahasa Indonesianya apa? Enggak ada. Ada Bu bahasa Indonesianya? Sebelum subuh apa? Ya, sebelum subuh gitu aja. Ya, kita maksudnya ingin menyebutkan itu karena itu berhubungan dengan waktu sahur. Namanya sahar. Nanti setelah subuh ada nanti namanya kalau untuk aktivitas kita itu dinamakan dengan apa? Kalau pada subuh? Kalau syuruk nanti sebelum syuruk. Pada subuh tapi sebelum syuruk namanya apa? Nah, ini namanya bukur. B-U-K-U-R. Bukur. Tulisan dalam bahasanya ba, kaf, wau, ro. Bukur ya.
Hadisnya, burika li ummati fi bukuriha. Umatku diberkahi pada waktu bukurnya. Maka kalau yang beraktivitas pada saat itu, aktivitasnya diberkahi. Yang bekerja, misalnya ada di antara ibu-ibu yang ba'da subuh ke pasar, kemudian kulaan, nah itu termasuk waktu yang diberkahi. Bukur namanya. Nah, ini kalau mau terus karena dipanjang, setelah itu ada syuruk, terbit matahari. Syuruk tapi mungkin orang mengatakan kan ada terjemahnya, terbit matahari. Ya, tapi bukur nggak ada. Setelah itu tunggu waktu beberapa saat, ada namanya duha. Bahasa Indonesianya apa? Ya, duha juga. Itu artinya istilah-istilah ini memang istilah yang ada dalam syariat kita, kebetulan berbahasa Arab, tapi ini istilah yang bukan cuma sekedar nama, tapi ada syariat yang ada di situ. Ada ibadah yang terkait dengan nama-nama tersebut. Dan nanti kalau diteruskan sampai malam nanti ada istilah-istilahnya. Saya batasi cuma sampai di situ karena nanti temanya keluar di tema utama kita 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saya ingin menunjukkan dalam satu hari itu banyak istilah-istilah. Termasuk tentunya istilah-istilah yang kemudian berhubungan dengan sholat. Ada subuh, duhur. Tadi di bahasa Indonesia kan, duhur, asar. Karena memang di waktu asar. Maghrib, karena di waktu ghurub, waktu terbenamnya matahari. Isya. Kemudian nanti kalau sebelum duhur atau sudah duhur tidur, itu namanya qailulah. Ya, qailulah untuk istilah tidur bisa sebelum duhur, kira-kira misalnya 15 menit sampai dengan adzan duhur, atau sesudah selesai sholat duhur kemudian langsung tidur. Nah, itu juga termasuk qailulah. Dan kalau diteruskan nanti panjang. Tapi intinya itu contoh nama-nama dalam sehari. Kemudian dalam sepekan ada hari-hari. Ada hari Ahad, lalu Senin, Selasa dan seterusnya sampai dengan Sabtu. Kemudian selain hari dalam satu pekan ada bulan. Yang nama bulan itu ada yang berhubungan dengan syariat. Contohnya Ramadan. Ramadan itu ya bulan kita berpuasa, dan kalau Masehinya tidak ada waktu yang tetap, maka tidak ada hubungannya dengan bulan-bulan Masehi. Kita puasa Ramadan, bukan puasa Januari, bukan puasa Februari. Tidak ada istilah puasa Maret, puasa April juga nggak ada. Yang ada puasa Ramadan. Kebetulan Ramadannya bertepatan dengan Maret. Tapi coba, tentu saya yakin ibu sekalian ya, karena usia kita sekarang ini membuat kita pernah punya pengalaman Ramadan mungkin sepanjang tahun ya. Pernah Desember ya Bu ya? Pernah Juni nggak? Ya, pernah Januari? Ya, karena memang Ramadannya dengan Hijriahnya bergeser dan ada selisih. Ya, Ramadan dengan kalender Masehinya ada selisih setiap tahun. Maka kita pernah mengalami dulu Ramadannya Desember. Kita pernah mengalami Ramadan September. Pernah mengalami Ramadan Juni, tahun ini Maret dan sebagian April. Coba tunggu 5 tahun kemudian, bisa jadi nanti Januari dan seterusnya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa kita bicara Ramadan karena memang ibadahnya di bulan Ramadan. Nah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah termasuk yang ini. Bulannya bulan Dzulhijjah. Kalau kita geser ke bulan yang lain, Masehi, itu enggak ada. Kebetulan sekarang bertepatan dengan bulan Juni. Ya, kebetulan bertepatan dengan bulan Juni. Tahun depan bertepatan dengan bulan apa? Sebelum Juni, karena bergeser sekitar 11 hari. Sama seperti kalau misalnya kita pernah belajar di Sirah Nabawiyah bahwa usia Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayatnya berapa tahun? 63 tahun. Setara dengan berapa tahun kalau kalender Masehi? Setara dengan 60 tahun. Jadi ibu-ibu yang sudah usianya 60 tahun, itu usianya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan keliru ya. Jangan sampai kemudian ketika ditanya, Bu, usianya berapa? Sekarang saya usianya sama dengan Nabi Muhammad SAW, 63 tahun. Oh, lewat Bu. Itu sudah bonus 3 tahun. Karena apa? Karena usia kita biasa menghitungnya dengan hitungan Masehi.
Sementara Nabi Muhammad SAW menghitungnya dengan kalender Hijriah. Setiap tahun selisihnya kira sekitar 11 hari. Dan silahkan hitung, kalau 11 kali 10 tahun, sudah 110 hari. Kalau 30 tahun, ya kira-kira setara dengan 1 tahun. Nah, makanya nanti begini Bu, ini sesekali ngasih PR ya Bu ya. PR-nya begini, nanti cari di web, cari di mesin pencari, ada link untuk mengetahui kalender Hijriah kelahiran kita itu kapan. Tinggal memasukkan kalender Masehinya. Supaya nanti semua kita itu tahu, saya ini lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, Hijriah. Saya nggak tanya Masehinya, tapi Hijriahnya. Sekarang bisa dicari kan di beberapa mesin pencari, tinggal masuk, ada linknya, ada webnya, untuk mencari konversi dari kalender Hijriah ke kalender Masehi. Sehingga pada saat ditanya, kalau saya ditanya, berapa usianya, Hijriah atau Masehi? Ya. Karena Hijriah dan Masehi selisih. Ya. Ada selisihnya. Saya kalau tahun kelahirannya tahun 1394 Hijriah. Ya. Nah, kalau bulannya, tanggalnya tentu nanti ada tulisannya. Dan kalau ditanya berapa usianya kalau dengan kalender Hijriah berbeda dengan kalender Masehi. Dan nanti kalau sudah mendekati, apalagi sudah sampai usia 60, itu selisihnya bisa sekitar 3 tahun. Kalau sudah 50-an, ya 2 tahun sekian. Ya, sekitar 2 tahun. Maksudnya 60 itu 60 dengan kalender Masehi ya. Kan selama ini kita ngitungnya begitu kan. Kita menyebutnya, oh saya kelahiran tahun 1900, kan begitu. Kan jarang ada yang menyebutkan, saya kelahiran tahun 1394. Ada ibu yang lahir tahun 1394? Mungkin ada Bu, cuma nggak tahu aja gitu ya. Sekarang ibu yang kelahiran tahun 74 ada Bu? Nah, itu tahun 1394 tuh. Ya. 1394. Nah, nanti kalau mau carinya biar nggak lama di sini, cari di mesin mencari, nanti cari konversi gitu, bisa nanti langsung ketahuan ini tahun berapa sih? Tanggal, bulan, dan tahun Hijriahnya. Ya, kamu boleh ngasih PR ya. Tapi PR yang baik ini, supaya ibu tahu. Masuk kita belajar sirah nabawiyah, tapi kita nggak tahu kalender Hijriah, tanggal lahir kita. Dan nanti kalau udah ketemu, teruskan Bu ke tanggal lahir anaknya, tanggal lahir suaminya, Hijriahnya. Nah, kalau nanti sudah ketemu, nanti tinggal dituliskan, oh lahirnya. Dan terus terang saya di beberapa pengajian, setiap kali saya cari ini baru sekali pengajian pekan lalu di daerah Soragan, Bantul. Ketika saya tanya begitu, cuma satu-satunya jamaah yang langsung bisa menyebutkan, saya lahir tanggal 1 bulan Safar tahun sekian Hijriah. Baru seumur hidup saya ketemu dengan jamaah yang begitu. Ini betul-betul langka. Karena di beberapa pengajian saya tanya begitu, nggak tahu. Nggak bisa menyebutkan tanggal lahir Hijriahnya. Kalau Masehi saya nggak tanya, karena memang sudah pasti semua kita hafal. Nah, kembali ke bahasan kita. Jadi ini pentingnya untuk kita mengetahui kalendernya. Nah, kembali ke bahasan kita, bulan Dzulhijjah adalah bulan ke-12. Karena bulan ke-12 berarti ini berada di akhir tahun. Tetapi dalam Islam itu sebetulnya awal tahun, tengah tahun, akhir tahun itu nggak ada sesuatu yang istimewa. Karena apa? Karena tidak ada keutamaan awal tahun dan juga tidak ada keutamaan akhir tahun. Yang ada keutamaannya pada hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu yang ditetapkan dalam syariat. Nah, yang ada adalah keutamaan di 10 hari pertama di akhir tahun. Jadi nggak pas akhir tahunnya, tapi 10 hari pertama di bulan ke-12, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, keutamaan bulan Dzulhijjah nanti bisa dilihat di situ di bab 1, ada 2.
Kita belum masuk 10 hari pertamanya, tapi bulan Dzulhijjahnya. Keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu, yang pertama, keutamaannya adalah bahwa dia termasuk salah satu bulan haji, dan yang kedua salah satu bulan haram. Ya, urutannya bisa dibolak-balik. Bulan haji dan bulan haram. Sehingga ibu-ibu sekalian bisa lihat sekarang ini, kalau jamaah haji, termasuk jamaah haji Indonesia, itu sudah mulai banyak yang bergeser, tadinya di Madinah sudah mulai masuk ke Mekah dan sudah mulai persiapan nih, karena nanti rangkaian ibadahnya tanggal 8, 9, 10 dan seterusnya ya di bulan ini, di bulan Dzulhijjah. Ini bulan haji. Kemudian bulan haram, karena ini termasuk salah satu bulan suci. Kalau berdosa, dosanya lebih besar. Sebagaimana kalau beramal soleh, pahalanya menjadi lebih besar. Nah, ini yang pertama. Ini bab pertama. Kita langsung pindah ke bab kedua. Keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi keutamaan bulan Dzulhijjahnya. Sekarang keutamaan 10 hari. Nah, keutamaan 10 hari pertama ini, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di situ disebutkan ada beberapa dasarnya. Pertama ayat Qur'annya, surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Wal fajri walayalin ashr. Layalin ashr itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas sebagai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, di bukunya ada. Kemudian yang kedua, ayatnya, surat Al-Hajj. Allah SWT berfirman, liyashhadu manafi'a lahum. Ya, agar mereka menyaksikan beragam manfaat yang akan kembali kepada diri mereka. Manfaat haji. Manfaat haji itu kan banyak. Ya, salah satu manfaat yang paling sederhana adalah orang bisa sekaligus kulaan. Ya. Orang bisa kulaan, membeli barang dan akhirnya jadi oleh-oleh. Itu cuma satu dari sekian banyak manfaat. Nah, kemudian lanjutannya, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan berzikir mengingat Allah SWT pada hari-hari yang telah ditetapkan. Ayyam ma'lumat. Lagi-lagi tafsiran ayyam ma'lumat dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berarti ada keutamaan berzikir pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Ini di surat Al-Hajj. Nanti bisa dilihat di situ. Di halaman berapa, Bu, itu? 18. Saya nggak hafal halamannya, tapi saya sampaikan isinya sesuai dengan alur yang ada di buku itu. Nah, ini keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah di Quran. Surat Al-Fajr dan surat Al-Hajj. Sekarang kita masuk ke hadisnya. Ada beberapa hadis yang terdapat dalam buku itu, dan tentunya kalau di buku-buku hadis lebih lengkap, tapi kita pilihkan sebagian. Salah satu redaksi hadisnya adalah ma min ayyamin. Tidak ada hari al-amalu sholihu fiha, amal soleh di hari tersebut ahabbu ilallah. Nah, ini termasuk kata kunci penting. Disebutkan ahab, lebih dicintai oleh Allah. Min hadhil ayyam, daripada amalan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi maksudnya begini. Kalau kita mengerjakan amal apapun, kita kerjakan di hari ini A, B, C sampai Z. Semuanya menjadi mulia karena amalnya amal mulia, amal soleh. Tetapi ketika ditempatkan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dia menjadi lebih dicintai, lebih utama dan lebih agung daripada dikerjakan di selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, maknanya adalah bahwa ketika kita beramal dengan amalan tersebut, amalan apapun bentuknya, maka dia menjadi mulia kalau di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau ibu-ibu tadi subuh, sholat subuh.
Salat subuh kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama daripada salat subuh di selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi salat subuh kita tadi subuh dengan salat subuh pekan lalu lebih utama salat subuh kita tadi. Salat subuh kita tadi malam, salat isya kita tadi malam lebih utama daripada salat isya pekan lalu. Semua ibadah wajib lebih utama daripada ibadah wajib di seluruh hari selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu yang wajib menjadi lebih utama daripada wajib di selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian ibadah sunnah juga begitu. Kalau tadi sebelum subuh mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh, pekan lalu juga mengerjakan qobliyah subuh. Tapi qobliyah subuh kita tadi pagi lebih utama daripada qobliyah subuh pekan lalu. Kemudian apalagi? Silakan mencari semua ibadah wajib, semua ibadah sunnah, sebutkan apapun bentuknya, maka menjadi lebih mulia, lebih dicintai, lebih utama dibanding selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu makna hadisnya. Nah, saya ringkaskan di situ kebetulan ada 3 hadis. Nah, kebetulan di hadis yang terakhir disebutkan di situ di Musnad Imam Ahmad ada anjuran perbanyaklah. Ini hadis yang ketiganya. Perbanyaklah bertahlil, takbir dan tahmid. Ini perbanyaklah tahlil. Tahlil itu artinya bacaan la ilaha illallah. Kemudian takbir apa tahmid dulu situ? Takbir Allahu Akbar, lalu tahmid alhamdulillah. Nah, inilah yang kemudian menjadi redaksi takbiran yang diriwayatkan dari sahabat. Redaksi takbirannya nanti akan ada di bahasannya di belakang. Redaksinya apa? Coba kita lihat redaksi takbiran apakah mengumpulkan 3 kalimat ini. Kita lihat satu persatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini takbirnya. La ilaha illallah. Nah, ini tahlilnya. Allahu Akbar. Ini takbir lagi. Allahu Akbar. Ini takbir. Walillahil hamd. Nah, ini tahmid. Jadi tahlil, takbir, tahmidnya dapat semua. Nah, ini dianjurkan kapan? Sekarang ini. Dianjurkan sekarang ini. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sangat dianjurkan. Dan hadisnya di Musnad Imam Ahmad menganjurkan kita untuk membaca lafaz-lafaz ini. Ada tahlil, takbir, tahmid yang kalau ingin digabungkan semua dengan lafaz takbiran. Baik yang 2 kali takbirnya maupun 3 kali itu semua sama-sama ada tuntunannya. Nanti di belakang bisa ditemukan riwayatnya. Tapi 2 itu maksudnya begini. 2 itu maksudnya takbir di awalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu 2. Kalau yang 3, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu 2 dan 3. Dua-duanya riwayatnya benar. Jadi tidak ada yang salah. Yang mau takbirannya 2 kali di awal atau 3 kali takbirannya di awal, semuanya sama-sama benar. Dan jangan sekali-kali terjebak pada pemahaman, oh kalau yang 2 kali ormasnya, yang 3 kali ormasnya. Ini gak ada hubungannya dengan ormas, karena ini sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kalau 1000 tahun yang lalu kan berarti belum ada ormas ya. Nah, ormas paling tua baru usianya 100 sekian tahun kan? Kan nggak ada ormas di Indonesia usianya 500 tahun, nggak ada. Nah, ini pembahasannya bukan baru 500 tahun yang lalu, sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Jadi tidak ada hubungannya dengan ormas, yayasan, karena memang ini sudah ada sejak zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sudah melakukannya. Nah, ini hadisnya. Kemudian bagian ketiga di bab kedua ada contoh perilaku praktek yang dilakukan oleh para salafus soleh, orang-orang terdahulu kita yang soleh. Beliau-beliau begitu masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah,
memberikan contoh kepada kita, teladan kepada kita bagaimana mengisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Misalnya di situ disebutkan Sa'id bin Jubair. Kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, beliau habis-habisan. Kalau beramal, amal yang bisa dikerjakan, semua amal yang bisa dikerjakan beliau kerjakan dengan maksimal. Jadi begitu masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu, setiap ada waktu kosong diisi dengan amal. Ada waktu kosong lagi diisi dengan amal berikutnya. Diisi lagi sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya mengakhiri 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, lembaran amalnya penuh dengan amal soleh. Sampai-sampai beliau mengatakan begini, dan nanti juga kutipan itu ada di buku itu. Beliau mengatakan kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tolong lampunya jangan dimatikan. Lampu rumah. Maksudnya, kalau lampu rumah dinyalakan kan bisa baca Quran. Kalau lampu rumah dinyalakan bisa baca buku. Baca buku, macam-macam bukunya. Nah, ini semua masuk dalam kategori amal soleh. Nah, kalau kita tentu kalau nyebut lampunya dinyalakan perlu ada keterangan tambahan. Ya, dinyalakan untuk apa? Karena ada yang nyalakan juga, tapi bukan untuk baca Quran, bukan untuk berzikir, bukan untuk baca buku, tapi oh gitu ya. Terusannya langsung disebutkan ini. Dinyalakan lampunya karena nonton TV. Ya. Nah itu nggak masuk amal solehnya ya. Apalagi yang ditonton bukan ya bukan sesuatu yang bermanfaat, kemudian menambah pahala, bahkan naudzubillah kalau menambah dosa. Mau sinetron atau cerita tentang selebriti yang katanya dengar-dengar, wah itu kemudian diceritakan rumah tangganya berada di ambang. Nah, kan begitu, jadi sibuk ngurusi rumah tangga orang ya. Nah, daripada begitu, ada matikan televisinya, lampunya tetap nyalakan, tapi ganti yang dilihat yang lain. Ya. Nah, ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sekarang masuk ke bab ketiga. Amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Setelah tahu tuntunan Qur'annya, hadisnya, lalu ada contohnya. Dan contoh yang disebutkan situ karena namanya juga buku ringkas. Jadi tidak bisa menyebutkan banyak hal. Tapi di antara yang disebutkan juga di situ adalah cerita bagaimana nanti ada sahabat Nabi SAW yang begitu masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ingin semarak takbirnya itu hidup. Caranya apa? Pergi ke pasar. Lalu ngajak orang untuk takbiran. Caranya gimana? Masuk ke pasar lalu bertakbir dengan suara yang terdengar oleh yang lain, suara yang keras. Akhirnya yang lain juga jadi takbiran. Nah, amalan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, saya berikan pengantarnya dulu sebelum masuk ke situ. Karena hadisnya tadi menyebutkan amalan apapun, maka pada dasarnya semua amal kalau sudah dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dia menjadi lebih utama. Dan ini membantu kita untuk bisa mengerjakan semua jenis amalan. Dan tidak ada di antara kita yang bisa beralasan, saya nggak bisa mengerjakan. Karena apa? Amalannya bebas. Nah sekarang saya sebutkan contoh-contoh amalan. Maaf, bentuk-bentuk amalan dulu sebelum contoh. Bentuk-bentuk amalan. Amal itu bisa dibagi dari sisi hukum. Di antaranya ada amal yang wajib dan ada amal yang sunnah. Nah poin ini di buku ini nggak ada. Tapi sudah tercakup dengan pokoknya semua amal. Tapi saya sebutkan pembagiannya supaya memudahkan memetakan amal. Semua amal wajib. Tadi ada sholat wajib. Maka sholat wajib kita menjadi lebih utama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah daripada sholat wajib di selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Termasuk di dalamnya apa? Termasuk dalamnya mengerjakan ibadah wajib. Ibadah yang punya hutang puasa. Ada yang punya hutang puasa Ramadan? Alhamdulillah sudah lunas. Ya, kalau yang ada, maka kalau kita mengerjakan hutang puasa Ramadan, ya, nggak usah pakai ini ya.
Oh ya, alhamdulillah. Ya, ya. Alhamdulillah. Ya, sekarang kita jadi sekarang kalau kita mendapati ada yang puasa mengkodok puasa Ramadan. Bisa jadi selama Ramadan misalnya kalau ibu-ibu jelas mengalami ada yang namanya datang bulan, kemudian atau mungkin ada yang sakit atau ada yang safar sehingga berbuka. Lalu mengkodoknya kapan? Kalau mengkodoknya pekan lalu boleh nggak? Boleh. Kalau pekan ini? Nah, kalau mengkodoknya pekan ini lebih utama daripada mengkodoknya pekan lalu. Karena dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kan sama-sama boleh kan? Mengkodok puasa Ramadan itu pekan lalu boleh. Pekan ini juga boleh. Tapi karena berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka dia bernilai menjadi lebih utama daripada di selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sama-sama mengkodoknya dan sama-sama bolehnya. Pekan lalu boleh, bulan yang lalu juga boleh. Bulan Syawal boleh, Dzulqa'dah boleh, Dzulhijjah boleh, Muharram, Safar, sampai sebelum Ramadan tahun berikutnya. Kan boleh. Tapi di sepanjang 11 bulan ini kalau dikerjakan, mana yang lebih utama? Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena berada di hari yang mulia. Maka niatnya tetap niat mengqadha. Niat mengqadha puasa Ramadan tapi di hari-hari ini. Pekan lalu juga sama niatnya mengqadha puasa Ramadan, cuma bedanya di bulan Dzulqa'dah. Bulan lalu di bulan Syawal. Nah, semuanya boleh, tetapi kita sedang membandingkan sama-sama mengerjakan ibadah wajib, tapi yang satu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang satu lagi di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi semua ibadah wajib menjadi lebih utama, semua ibadah sunnah juga menjadi lebih utama. Sekarang saya sebutkan pembagian ibadah dari bentuk yang kedua atau sisi yang kedua. Yang kebetulan di buku juga nggak ada. Nah, ibadah bisa dibagi dari sisi aktivitasnya dikerjakan dengan apa. Nah, dari sisi ini, aktivitasnya dikerjakan dengan apa, maka ibadah dibagi tiga. Yang pertama, ibadah qauliyah. Ya. Ibadah dengan perkataan. Saya tulis ya, ya. Ya, spidol. Oh, nggak ada nggak apa-apa. Ya. Nah, sekarang kita lihat pembagian ibadah. Karena ibadah itu bisa dibagi dengan beberapa, ini namanya ibadat. Atau pakai bahasa Indonesia aja ya, ibadah. Bisa dibagi tiga. Ada yang namanya ibadah qauliyah. Qauliyah. Ibadah qauliyah ini ibadah dalam bentuk qaul. Qaul itu artinya perkataan, ucapan. Jadi ibadah dengan mulut, dengan lisan kita. Ini semua ibadah dengan lisan kalau dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah menjadi lebih utama daripada ibadah dengan lisan yang dikerjakan di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa yang masuk dalam sini? Semuanya, silahkan masukkan. Mau baca Quran, berzikir, berdoa, termasuk kalau kita berbicara yang baik, mengajarkan, mengenalkan, memahamkan kepada seseorang tentang sesuatu yang bermanfaat. Ngajar. Ya, ngajar juga ketika itu bermanfaat, mengajarkan sesuatu yang benar, yang baik, bermanfaat untuk orang juga menjadi lebih utama. Jadi ini qaul maksudnya apa? Semua ibadah dengan lisan. Apapun bentuk ibadah dengan lisannya. Sekarang kalau ibu bisa ditanya orang, ada orang masuk ke kampung kita, masuk gang, lalu tanya, "Maaf Bu, kalau rumahnya Pak Bagus sebelah mana?" "Oh, sana Pak." Itu nanti masuk lurus gitu, lurus sampai ujung, belok kanan, nanti rumahnya sebelah kiri nomor 2 dan nah, itu kan membantu orang. Itu juga masuk dalam amal soleh. Itu dengan qaul, dengan perkataan. Ya, orang terbantu.
Yang kedua, ada ibadah namanya ibadah badaniyah. Nah, kalau ini ibadah dengan badan. Ya, maksudnya anggota badan selain lisan. Bisa dengan tangan, bisa dengan kaki, atau gabungan antara tangan dan kaki, atau dengan organ tubuh lain tapi selain lisan. Contohnya apa ini? Sholat. Terus puasa. Kalau sedekah, enggak. Oh, tangannya begini. Iya. Tapi kalau tangannya begini nggak ada isinya, tetap nggak ada nilainya karena inti nilainya bukan di begininya, Bu. Ya, tangannya betul begini. Ya. Tapi yang penting tuh kalau di situ ininya, Bu. Ya, seberapa besar jadi. Nah, kalau begini kosong, ya tangan kosong meskipun begini, ya tetap. Ya. Haji, ya masuk dalamnya. Umroh, termasuk kalau yang kita kerjakan harian. Kalau ibu membantu menyiapkan keperluan suami, anak-anak, mau masak, beres-beres rumah, kemudian merapikan ini dan itu. Pekerjaan rumah itu semuanya bisa masuk di sini. Ini tiap hari kan? Atau seminggu sekali, Bu? Ya. Nggak mungkin seminggu sekali ya? Tiap hari kan udah. Ini pekerjaan rumah itu maksudnya. Nyapu, ngepel, bereskan, sudah dibereskan, berantakan lagi, dibereskan lagi, bahkan ada yang sehari lebih dari sekali. Ya kan? Kalau rumah kita cuma disapu sehari sekali, ada yang terasa kotor kan? Dipelnya cuma sehari sekali, ada yang terasa kotor karena apa? Rumahnya pinggir jalan. Wah, itu debunya kalau cuma sehari pasti akan terasa kotor. Karena debunya datang setiap saatnya. Pagi, siang, sore datang terus. Nah, kalau kita membersihkan rumah, itu masuk dalam ibadah badaniyah. Dan menjadi lebih utama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka tolong kerjakan pekerjaan rumah itu dengan penuh semangat hari-hari ini. Ya, selain ikhlas juga. Dan semangat karena apa? Pahalanya besar. Tapi jangan dipahami nanti kalau sudah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lewat, berarti nggak semangat lagi. Malas lagi enggak? Ya jangan begitu. Kalau itu persoalannya kita bukan sedang membandingkan yang baik dengan yang buruk ya. Kita sedang membandingkan yang baik dengan lebih baik. Ini amal soleh yang baik. Dikerjakan pekan lalu baik. 3 hari yang lalu baik. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih baik. Di luar itu tetap baik. Karena salah satu manfaatnya ngaji itu adalah kita mengenal yang baik dengan yang lebih baik. Bukan yang baik dengan yang buruk. Kalau itu sudah biasanya jelas. Kan nggak mungkin orang bertanya mana yang lebih baik, nyolong atau pengajian. Itu sih nggak usah pakai dibahas di majelis sudah tahu. Bahkan orang nggak pernah belajar pun udah ngerti, udah pasti ini yang baik, ini yang buruk. Kita sedang membandingkan yang baik dengan yang lebih baik. Nah itu manfaatnya ngaji. Sama dengan kalau kita membandingkan yang buruk dengan lebih buruk, nah itulah manfaatnya ngaji. Nah jadi ini ya, untuk contohnya silakan nanti sebutkan sendiri, termasuk tadi pekerjaan rumah, dan selain dengan niat yang ikhlas, lalu pekerjaan itu dikerjakan dengan sebaik mungkin, maka pahalanya sangat besar karena dikerjakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu ini juga terasa berbeda seandainya nanti ibu-ibu pulang dari tempat ini, begitu sampai di rumah langsung semangat mengerjakan itu, terus ya langsung masakan yang enak gitu. Ini suaminya tanya, ini tadi pengajiannya temanya apa gitu, kok bisa jadi berubah, masak jadi masakannya istimewa, kemudian kok langsung bersih, rapi. Ini tadi pengajiannya temanya apa ini, kok bisa sampai jadi berubah semua. Nah, ini dikerjakannya kapan? Di 10 pertama bulan Dzulhijjah menjadi lebih utama, lebih dicintai oleh Allah, lebih agung. Ini yang kedua. Dan sekali lagi kalau yang sini nanti silahkan semua bisa dimasukkan di sini.
Artinya semua kegiatan sehari-hari. Sehingga sekali lagi tadi kita sampaikan tidak ada di antara kita yang bisa beralasan saya nggak bisa beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena saya nggak punya uang. Loh, siapa bilang? Karena ada amal yang bisa dengan lisan tadi. Ada yang bisa dengan badannya. Saya nyapu, ngepel itu amal soleh. Sehingga semua anggota keluarga merasakan rumah bersih, rapi, nggak ada sampah yang berceceran. Menikmati suasana itu kita dapat pahalanya karena kita menjadi penyebab suasana itu tercipta dengan baik. Nah, yang ketiga ada ibadah namanya ibadah maliyah yang barusan disebutkan. Mal tulisannya begini ya. Bukan ini yang betul ya. Bukan gini. Ya. Ya. Sebab nanti karena ini betul-betul terjadi, Bu. Jadi saya pernah mendapati salah satu pengajian menyebutkan tentang zakat mal itu yang ini. Malnya begini. Ini zakat mal. Kalau mal itu begini, ya. Biar beda ya. Yang double-nya itu A. Kalau di sini yang double-nya ya. Beda tempatnya ya. Ya. Kalau zakat mal ya berarti itu bukan berzakat namanya, Bu. Itu belanja itu. Karena kita nggak ada namanya berzakat ke mall ya. Lalu membelanjakan sebagian harta yang kita miliki itu bukan berzakat itu namanya belanja. Nah, zakat mal itu bukan zakat mal ya. Ini nggak ada ya. Jadi ini tulisannya biar jelas ya, biar contoh saya buat silang 2 kali biar jangan sampai salah ya. Atau saya kasih garis lagi biar ya. Yang betul yang ini zakat mal ya. Atau nah, ibadah maliyah itu ibadah dengan harta. Jadi ibu-ibu sekalian sekarang kalau berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah punya kelebihan harta yang dimiliki lalu menyalurkannya apapun bentuknya, mau zakat, infak, sedekah, wakaf, donasi atau apapun, dia menjadi lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah, lebih agung daripada kalau dikerjakan di selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tadi kota infaknya udah lewat ya. Diulang lagi Ibu. Siapa tahu nanti ada yang mau ngisi lagi kota infaknya dengan lebih besar lagi karena lebih utama. Dibanding kalau Ibu ngisi pekan lalu. Pengajiannya sama pekan lalu, kotaknya juga sama, tapi kalau hari ini lebih besar keutamaannya. Ya. Oh, berarti terlambat ya. Tadi harusnya ya. Atau diulang lagi boleh, Bu. Kota infaknya diulang lagi, barangkali ada yang mau ngisi lebih besar. Karena apa? Lebih besar keutamaannya. Maka kalau ada orang yang memaksakan, nah ini yang tadi kita ceritakan. Imam Sa'id bin Jubair kalau begitu masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, beliau agak memaksakan dan menghabiskan semua potensi yang dimiliki untuk beramal dengan semua ini. Qauliyah, badaniyah, maliyah, yang bisa dikerjakan semuanya dikerjakan. Ada harta, salurkan. Dan kalau punya harta yang bisa disalurkan, apalagi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, menggunakan salah satu cara putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Putrinya Abu Bakar As-Siddiq kan ada 2 A ya, Aisyah dengan satu lagi siapa? Asma. 2 putrinya ini kalau berinfak dengan 2 model. Yang satu ngumpulkan dulu baru disalurkan. Yang satu enggak. Pokoknya begitu ada langsung salurkan. Dapat lagi salurkan lagi. Nah, dua-duanya sama-sama baik. Dua-duanya sama-sama amal soleh. Nah, kita mau milih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Dua-duanya sama-sama baik. Nah, cuma masalahnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, masing-masing kita bisa jadi berbeda-beda. Ada yang pendapatannya harian. Begitu dapat, langsung salurkan. Kalau kayak apa sedekah subuh itu dikumpulin, terus pas menyalurkannya tapi bukan waktu subuh gimana? Oh, gak ada masalah. Dikumpulin kan, Ya. setiap subuh, terus tapi menyedekahinya setelah banyak tapi tidak pas waktu subuh. Gak apa-apa. Kalau ada pengumpulannya pada waktu tertentu, kemudian penyalurannya pada waktu yang berbeda, itu tidak mengapa. Tergantung dari begini, memaknai sedekah subuhnya itu
Saya bersedekah di waktu subuh, disalurkan atau dikumpulkannya di waktu subuh, nanti distribusinya di waktu duhur, asar, maghrib, isya atau malam, itu bisa saja karena bisa jadi ada pertimbangannya mungkin ya. Pertimbangannya karena faktor kebutuhan juga. Juga yang lain bisa jadi kalau waktu subuh sebagian yang mau diberi santunan belum bangun. juga kita mau keluar kalau Ya, juga bisa karena kalau mau keluar ya ya tadi sebagian memang belum bangun. Kita mau bersedekah juga yang mau disedekahi belum bangun. Terus carinya di mana? Apalagi kalau kita tiba-tiba ngetok pintu rumah juga ada yang merasa tidak nyaman juga. Jadi kalau ini faktornya lebih kepada hal teknis. Ya, ini ibadah. Jadi semua ibadah ini silakan nanti kerjakan. Sekarang saya tambahkan yang terakhir. Ini ada pembagian ibadah dari sisi kebermanfaatannya. Kalau ini kan pembagian ibadah dari sisi kita kerjakan dengan apa. Kalau ini sekarang ada nama juga ibadat juga. Ini ibadah. Tapi dari sisi kebermanfaatannya itu dibagi dua. Ada ibadah yang pertama namanya ibadah al-qasirah. Iya, ya begini, qasirah. Nah, kalau ibadah qasirah itu ibadah yang manfaatnya untuk terbatas untuk dirinya, untuk saya. Saya sholat, itu manfaatnya untuk saya. Saya puasa, manfaatnya untuk saya. Saya zikir, manfaatnya untuk saya. Saya takbiran, saya baca Quran, saya berdoa, manfaatnya untuk saya. Ini ibadah qasirah. Pasangannya ada namanya ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain, namanya muta'addiyah. Muta'addiyah. Nah, kalau ini manfaatnya ke orang lain. Misalnya begini, ada teman yang kebetulan terlilit hutang, lalu saya bantu. Ini manfaatnya langsung terasa. Ada yang sedang sakit, saya jenguk. Ada yang sedang membutuhkan bantuan, sampai bantuan yang paling sederhana. Misalnya begini, lihat ini kok ada yang naik motor, barangnya kelihatannya berat. Lalu saya bilang, udah Bu, saya bantu Bu, tak pegangi motornya, Bu naik. Atau Ibu naik motor, saya tak pegangi barangnya, kemudian saya nanti angkatnya. Ini ibadah muta'addiyah. Manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh orang lain. Kalau yang paling sederhana, yang paling murah apa? Yang biasa disebut dengan SS itu. Salam, sapa, senyum. Itu kan manfaatnya langsung terasa oleh orang lain. Ya. Orang lain merasakan manfaatnya dari senyum yang kita berikan. Ini namanya ibadah muta'addiyah. Nah, kalau ibu sudah mulai bisa memahami ini, maka nanti semua ibadah yang kita kerjakan itu ya pilihannya yang pertama atau yang kedua. Yang kita kerjakan pilihannya yang pertama, kedua semuanya bisa dikerjakan. Kalau masih punya orang tua, nah berbakti pada orang tua masuk kategori muta'addiyah. Masih punya bapak sudah meninggal, masih ada ibu. Kemudian apalagi kondisinya sekarang sedang sakit-sakitan, kita berada di sampingnya, kita membantu apa saja. Atau kalau kondisinya sehat, lalu kita bisa bantu. Ibu mau ke kamar mandi, kemudian disiapkan handuknya, air hangatnya, ininya, itunya, semuanya disiapkan. Ini bagian ibadah muta'addiyah. Nah, ini amalan-amalan yang bisa dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ada di buku itu, ini saya hapus ya biar nanti nggak mengganggu. Ya, gini. Yang ada di buku itu, sekarang kita bisa masuk di buku itu, ada bahasan tentang amalan yang dianjurkan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini amalan khusus. Jadi semua amalan ini bisa dikerjakan. Amalannya apapun, ibadahnya apapun bisa dikerjakan. Tetapi ketika di hadisnya disebutkan ada ibadah yang secara khusus disebutkan dan dianjurkan. Itu artinya memang ini disebutkan secara khusus berbeda dengan ibadah-ibadah. Yang pertama, di situ haji.
Umrah. Nomor berapa itu? Halaman berapa itu? 27. Ini karena memang haji ya di hari-hari ini. Kan nggak mungkin hajinya bulan depan. Kalau haji bulan depan ya bukan haji namanya. Ya, umroh iya bisa. Tapi kalau haji nggak bisa. Haji ya ini sebentar lagi. Tanggal 8 Zulhijjah, 9, 10 itu semuanya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ada Mina, Arafah, Muzdalifah, lalu ke Mina dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Nah, puasa. Puasa ini bisa dikerjakan dengan beberapa pilihan. Kalau ada yang mau puasanya tanggal 1 sampai 9, silahkan. Ada yang mau puasa hari ini, Senin. Nah, ini juga bisa. Saya tak puasa Senin Kemis. Nah, Senin Kemis kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama daripada Senin Kemis di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini sekaligus saran kalau ibu-ibu ada yang sejak tadi subuh sampai hari ini sampai sekarang belum makan, belum minum, bisa lanjut puasa. Tapi puasa sunnah ya. Nggak bisa puasa mengkodok. Puasa wajib nggak bisa. Tapi puasa sunnah masih bisa, belum makan, belum minum, ya lanjutkan aja dengan puasa. Berikutnya, selain puasa apa? Takbir dan zikir. Nah, kalau pada poin ketiga itu fokus utamanya adalah di zikir. Semua bentuk zikir. Zikir apapun. Takbir, tahmid, tasbih, istighfar, sholawat, termasuk dalamnya adalah doa, baca Quran, pokoknya ibadah yang di sini, ibadah qauliyah. Silakan dikerjakan sebanyak-banyaknya. Setiap ada waktu kosong dari takbir sudah selesai, tahmid, mau ganti istighfar, ganti sholawat, ganti hauqalah. Tahu ya, kalau basmalah, bismillah. Hamdalah. Kalau hauqalah, ya, la haula wala quwata illa billah. Nah, berikutnya setelah zikir bertobat. Jadi kenapa bertobat secara khusus disebutkan? Karena kita ingin masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dalam keadaan hati ini bersih. Kita semua punya dosa dan dosa kita bermacam-macam. Ada yang kalau melihat dosanya, tumpukan dosanya itu betul-betul tingginya luar biasa. Nah, ini kesempatan untuk bertobat. Dan jangan merasa kalau bertobat itu cukup sekali lalu selesai. Bertobatnya ya, terus kemarin bertobat, hari ini juga bertobat, besok juga ya bertobat lagi, karena bisa jadi ada dosa yang berulang-ulang. Berikutnya, ya ini memperbanyak amal soleh ini semuanya silakan kerjakan. Semuanya silakan dikerjakan. Lanjutannya, nah ini yang khusus. Tadi takbir itu ada 2 dan nanti ulasan lebih lanjutnya bisa dibaca di situ dan di belakangnya. Tapi gini, saya sampaikan biar lebih mudah dipahami. Takbir itu ada 2, ada takbir yang bisa dikerjakan kapanpun, dibaca kapanpun, pagi, siang, sore, malam, bisa dibaca dimanapun, dalam keadaan apapun. Misalnya, tadi waktunya pagi, siang, sore, malam, kondisinya kadang berdiri, kadang duduk, kadang berbaring, kadang di atas kendaraan. Kemudian takbirnya bisa jadi kondisinya dalam rumah, di luar rumah, dalam kendaraan, di atas kendaraan, naik motor, mobil, naik kereta, naik pesawat. Nah, itu namanya takbir mutlak. Nah, takbir mutlak ini, mutlak itu artinya tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan keadaan tertentu. Pokoknya takbir sebanyak-banyaknya. Di mana, silakan dimanapun, kapanpun. Tentu di tempat yang memungkinkan bertakbir. Kan nggak mungkin kita bertakbir di tempat-tempat yang tidak dibenarkan. Nggak boleh kita takbir di kamar mandi, nggak boleh kita takbir di tempat-tempat yang di situ kita harus menjaga kesucian takbir. Nah, yang kedua ada namanya takbir muqayyad. Di situ ada ya. Muqayyad itu takbir yang terikat dengan bisa waktu, tempat, jumlah, keadaan. Nah, yang dimaksud di situ adalah takbir setelah sholat fardu, sholat wajib.
Kapan itu? Kapan itu? Kapan itu? Nah, saya langsung pilihkan pendapat yang lebih kuat dan dipilih oleh banyak ulama itu dilakukan pada hari Arafah. Jadi pas jamaah haji wukuf di Arafah, paginya pada subuh kita sudah bisa mulai. Hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti hari Ahad subuh. Berarti hari Ahad. Maka takbiran ini setelah sholat fardu. Begitu selesai sholat fardu bisa mulai takbiran. Berarti hari Ahad ya, tanggal 16 ya, 16 Juni ya. Hari Ahad 16 Juni, nah itu bisa takbiran ba'da sholat. Jadi biasanya di banyak masjid di kita selesai sholat fardu, begitu salam lalu bisa dimulai dengan astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian baru takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang modelnya dibacakan oleh imamnya, kemudian yang lain menirukan, dan ada yang masing-masing. Pokoknya kita begitu selesai sholat fardu silahkan bertakbir. Nah itu namanya takbir muqayyadnya. Selesai sholat fardu. Berikutnya selain takbiran, kurban. Ibu-ibu sekalian, kalau kurban ini khusus kurban, kalau yang karena keutamaan kurban sangat besar, bayangkan pahalanya sangat besar. Kemudian yang kedua kita juga merasakan manfaatnya. Kurban itu bisa masuk kategori ini. Dia masuk kategori ibadah qasirah tapi juga mut'adiyah. Manfaatnya untuk kita ya, dapat pahala di sisi Allah SWT. Tapi manfaat untuk orang lain ini terasa sekali. Begitu disembelih, dagingnya bisa dibagi-bagi. Makanya ibadah kurban itu termasuk ibadah yang sangat disukai banyak orang. Karena bukan cuma dapat pahalanya, tapi makan-makannya. Kan enak kita udah dapat pahala, terus bisa makan-makan bersama keluarga. Bahkan untuk merasakan suasana kegembiraan itu, makan-makan yang diteruskan sampai 3 hari berikutnya. Hari Tasyrik, 11, 12, 13. Nggak boleh puasa, haram hukumnya puasa. Nah itu amalannya, dan kemudian paling akhir itu di situ ada Idul Adha. Demikian, ini sudah jam 10:04 ya. Ya, yang bisa kami sampaikan, insya Allah materi pokoknya sudah sampaikan, dan mudah-mudahan nanti setelah ini kita lebih bersemangat untuk mengerjakan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Termasuk nanti kalau yang mau puasa silahkan puasa, yang beres-beres rumah juga ya silahkan, karena termasuk begitu.